bisa nggak mas motornya bikin time 69? Oh, berarti waktu itu saya salah ngomong. Nah, dengar-dengar itu udah sampai 70 HP itu mas? Yang Tridharma itu 71. Bermasalah setting time berapa itu mas? 61, 62. Oh, 201-nya segitu. Iya. Kalau untuk 402-nya? Itu kan sempat beli nitro juga tuh. Iya. NOS. Beli NOS di Thailand kan. Iya. Udah diaplikasiin belum ke motor? Hari Kamis, Iya. Bos Putra ada posting story tuh. Mm-mm. Kalau ada yang bisa time 95 402 meter, Iya. dia akan bikin sirkuit. Sirkuit. Apa sih perbedaan nitro sama bensol sama VP? Mas Wawan bisa kepikiran motornya dipakein NOS. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Thomas Print Shop bersama gue Tomo. Nah, kali ini gue lagi ada di Dos Muffler, tepatnya di Kulon Progo. Nah, kebetulan di sini lagi ada Mas Wawan lagi bongkar motor sama prepare buat balap IDW seri 1 besok di Wonosari. Nah, Mas Wawan lagi nyiapin motor apa aja nih, Mas Wawan? FFA 200 sama Pro Street itu. Oke. Jadi besok bawa berapa motor nih, Mas? Total 7 ya, karena yang tadinya 8, yang satu nggak jadi ikut Pro Street-nya. Iya. Oke, berarti posnya cuma turun satu motor. 2 motor. Oh, 2 motor. Iya, tadinya 3. Oh, tadinya 3. Oke. Nah, Mas, ini motornya MX 200 ini perubahan apa aja nih, Mas? Gimana nih persiapannya? Kalau yang MX 200 ini dari Kotomo kemarin kan cuma saya istilahnya finishing aja sih, beresin dikit-dikit, contoh kayak kompresi, terus cam, trek as, sama sistem fuelnya ini. Udah itu aja sih bos. Oke, sama dirubah 6 speed ya? Betul, oh iya sama Tadinya- 6 speed. Tadinya kan 5 ya? Oke. Nah, terus tadi setting gimana nih, Mas? Ya alhamdulillah tadi setting pertama timenya udah keluar 68. Padahal motor ini sebelumnya nggak pernah time segitu, Mas. Ini baru setting langsung 68 ya? Mungkin rezeki saya itu mas. Padahal waktu itu pas WA Mas Wawan tuh, Mas, bisa nggak Mas motornya bikin time 69? Oh, berarti waktu itu saya salah ngomong itu. Saya ngomong 68. Ya sebetulnya baca WA sambil senyum sih mas ya. Bener. Waduh. Bener. Pasti pas waktu itu saya WA tuh, wah ini mah 69 mah. Gampang ini katanya. Iya, nggak ada tantangan waktu itu. Oke Mas, terus kalau yang FFA gimana tuh Mas? Ada perubahan nggak dari seri sebelumnya? Kalau yang FFA ini tadi kendala di ini sih bos, apa namanya, packing 2 hari ini dia nggak kuat karena mungkin powernya yang dari kemarin sama yang sekarang kan beda jauh. Benar. Nah jadi malah ganti packingnya yang nggak kuat, power nambah masalah tambah. Iya benar. Nah dengar itu udah sampai 70 HP itu Mas? Yang Tridharma itu 71. Itu berapa cc Mas? 350. 350. Punya Ditra kemarin 69.7. HP-nya. Iya, HP-nya. Oke. Berarti yang paling tinggi sekarang FFA punya Bos Tridharma ya? Iya. Nah, waktu pas sebelum packingnya bermasalah, setting time berapa itu Mas? 61, 62. Oh, 201-nya segitu. Iya. Kalau untuk 402-nya? Untuk 402 kita nggak pernah setting sih bos. Paling setting itu cuma 201. Oke. Jadi 402-nya kira-kira. Oh, kira-kira langsung gas aja pokoknya ya. Iya. Oke, jadi besok ini kan udah penyisian ya. Betul. Iya. Oke. Untuk yang kelas Poin. Iya. Nah, kalau untuk yang bawa motor Mas Wawan ini pembalapnya siapa aja? Untuk pembalapnya yang punya Ditra itu nanti 402-nya di GGA Dwi Batang. Terus 201-nya kalau nggak salah sama Hendra Batang. Ya, kalau untuk yang Tridharma itu ada Sukma sama Bangun.
Berarti yang Mas Wawan besok bawa ke IDW semua motor remaking semua ya basicnya ya? Iya, betul. Nah, Mas Wawan, kan kemarin hari Kamis, Ya. Bos Putra ada posting story tuh. Mm-mm. Kalau ada yang bisa time 95 402 meter, Ya. dia akan bikin sirkuit. sirkuit. Gimana menurut pandangan Mas Wawan nih? Ya sangat mengapresiasi sih buat saya, dan itu membuat saya jadi lebih semangat. Mungkin jadi nggak cuma saya, mungkin lainnya Teman-teman pun, yang lain. ya, teman-teman yang lainnya pun jadi semangat. Ya mudah-mudahan saja besok kalau nggak nggak harus punya saya Benar. yang 95, mungkin bisa punya Mas Andis atau punya siapa kan. Benar. Iya. Karena banyak teman-teman juga yang motornya juga lumayan kencang. Iya betul. Ya pokoknya dengan adanya Bos Putra seperti itu menambah semangat pelaku Iya, balap lah. Iya, yang pasti kalau kita setting kan kalau ada sirkuit jaraknya udah pasti, Ya. jadi nggak takut gitu. Bener. loh. Sensornya, Iya, tempernya juga iya, udah pasti. betul. Kalau di jalan gini kan Berubah-berubah. di jalan itu kan kadang jalan ada yang gelombang, Nah. gitu. Sedang speed motor itu kalau 402 kan ngeri di atas 200 km per jam. Benar. Nah, ada batu segede gini aja udah loncat Iya, kan. right. Nah, jadi kalau mungkin kedepannya ada sirkuit, ya kita dipermudah lah untuk setting. Oke. Nah, terus ada ilmu baru apa nih Mas yang diterapin Mas Wawan di motor FFA? Dari Kemarin minta sebelum-sebelumnya. Mas Andis buat resetting knalpot yang seperti apa? Red Leo yang model-model Malaysia lah. Kemarin nyoba kan, enak ternyata. Yang ada nekuk gitu ya? Iya. Kalau orang-orang bilang model Cobra kan gitu. Oh iya. Nah, kalau pakai knalpot itu ada perubahan nggak Mas? Pasti dia diakselerasi sama power juga naik. HP-nya naik berapa sama knalpot yang lama? Bisa naik 3 sampai 4. Lumayan ya. Ya. Tuh bisa kepikiran bikin knalpot itu dari mana itu Mas? Ya awalnya sih dari Bos Tridharma iseng-iseng, kenapa kok di sini nggak ada model yang seperti itu kan. Nah terus apa namanya, Kalau di sini kan lurus aja. betul lah, terus kita coba itu kemarin, oh enak ini ya, terus minta tolong Mas Andis buat resetin. Ternyata hasilnya Jauh, mantap. iya. Iya. Nah, Mas Wawan waktu itu kan sempat beli nitro juga tuh. Ya. NOS. Beli NOS di Thailand kan. Ya. Udah diaplikasiin belum ke motor? Belum, masih tahap-tahap apa namanya belajar. Oke. Jadi saya nggak berani kalau melakukan sesuatu hal yang belum pasti. Dalam arti belum pasti itu saya belum menguasai gitu. Iya. Jadi kalau emang benar saya udah menguasai baru saya eksekusi. Oke. Karena kita belum tahu udah eksekusi nanti fatal akibatnya. Benar. Mas. Tapi yang akan datang pasti akan keluar ya mesinnya ya. Ya, Dengan- itu nanti dengan yang menggunakan NOS. super open yang 400 cc. Ya, nanti NOS kalau NOS sudah berhasil tambahin turbo. Oke, berarti Iya, itu jadi bertahap. basic mesinnya e-making juga. King, iya. Oke. Nah, terus hari ini tadi kan Mas Wawan nyeting tuh. Motor apa aja yang disetting? Ya 200 ini FFA 400, FFA 350. Oke. Tapi masih trouble kendala itu belum dapet tem. Jadi yang 400 itu coba berapa kan? 1 kali tadi. Langsung packingnya luar kan. Yang 350 punya Tridharma juga sama. Berarti tadi yang udah bungkus baru MX 200 ini ya? Iya, betul. Ya mudah-mudahan sih besok bisa bersaing lah di podium. Iya. Ini motor juga habis lebaran ya baru dikerjain ya Mas ya? Iya. Berarti seminggu ya? Seminggu kan saya libur lebaran itu H+7 kan. Nah, terus ini Ini datang langsung diproses dengan cepat. kalau M-Making sih cepat, tapi kalau FU lama. Oh, makanya Bos Rido bilang sama saya, ini motor saya lama gara-gara ngerjain motor ini katanya. Iya. Oke.
Nah Mas, kita ngobrol-ngobrolin bahan bakar nih. Mungkin kan banyak teman-teman yang belum paham juga. Ya, Apa sih perbedaan nitro sama bensol sama VP? ya. Heeh. Nah, jadi kalau kayak bensol itu kan istilahnya bahan bakar liquid ya. Jadi bahan bakar dengan timbal. PP bahan bakar dengan timbal. Tapi ada juga yang tanpa timbal. Contoh MS 109 itu juga tanpa timbal. Kalau NOS ini dia apa ya? Kok NOS apa? Nitro. Nitro ini mungkin ini bukan memenang saya sebetulnya untuk menjawab. Karena Mas bukan Sofyan. ahlinya, Mas Sofyan ini yang harusnya menjawab. Cuma yang pasti gini, di setiap kita melakukan perubahan bahan bakar, kita pasti harus setup engine. Jadi nggak semata-mata pakai bahan bakar misalkan dari bensol pindah ke VP langsung kenceng, enggak. Iya. Tetap harus ada komponen yang disesuaikan, entah itu kompresi atau cam. Karena gini, di bahan bakar itu dia juga punya spesifikasi. Kayak VP itu kan juga macam-macam, MS109, Q16, C16, C8, Iya. C85 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan Iya. banyak juga. Jadi kita harus tahu sih sebelum kita membeli barang itu harus tahu spesifikasinya dan yang mau diterapkan di motor kita gitu. Benar. Takutnya nanti ini udah ganti VP nih, sama aja gitu Ya, ya. ya Nah, kebanyakan begitu Mas. Ada yang mungkin yang orang kurang paham, Iya. dia coba tanpa menyesuaikan mesinnya atau salah spek lah misalkan. Kadang ada juga yang dikasih dari bensol ke VP langsung enak Ada, bener. tapi nggak semuanya Nggak gitu. semua, Kemungkinan motornya itu yang kemarin pakai bensol itu udah sebetulnya kompresi udah ketinggian kan. Nah, Iya. terus dikasih bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasinya. Nah, Jadinya kebetulan tambah enak. enak. Nah, gitu sih yang Iya, bikin benar. salah kaprah kadang itu. Benar, Mm-mm. Nah, Mas Wawan, kenapa Mas Wawan bisa kepikiran motornya dipakein NOS? Ya, yang pasti dari tadi bahan bakar itu saya sudah pernah coba semua. Nah, saya pengen yang saya belum pernah lakukan. Iya. Nah, dan katanya kalau pakai NOS itu bisa power jadi berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ya itu aja sih bos. Jadi mungkin yang bisa diomongin karena kan saya juga belum melakukan. Benar. Masih mempelajari. Iya. Jadi mungkin harus kita atur ulang kompresi, cam, gitu-gitu sih. Harus penyesuaian banyak mungkin. Nah, kalau turbo itu gimana tuh Mas sistem kerjanya di motor? Kalau dia kan dari exhaust masuk ke turbo, terus dia masuk ke di throttle body. Ya, jadi kayak angin tambahan lah. Gitu. Tapi tekanan dari exhaust knalpot. Jadi kayak Garis bantu besarnya itu dorong iya, angin lah ya. Iya. Oke, Mas Wawan. Nah, kalau pakai bahan bakar nitro itu kalau dipakai di mesin dengan karburator bisa nggak Mas Wawan? Untuk sementara ini saya belum pernah nyoba sih bos. Tapi kalau dengan penalaran saya itu kayaknya sepertinya nggak bisa. Karena gini, kalau di motor injeksi, misalkan kita pakai injektor yang 200, ini pakai bahan bakar VP, bensol, pertama turbo gitu kan. Nah, kalau kita pakai nitro ini, injektor itu besarnya paling enggak 2-3 kali lipat dari sebelumnya yang kita pakai gitu. Kalau dipasang di karbu misalkan sepuyernya 100, berarti berapa? Sepuyernya 300. Nah, iya, Kan nggak ada. Nggak ada, benar. Bisa hidup mungkin tapi nggak pakai sepuyer lah. Terus kita settingnya seperti apa? Benar. Tapi kalau mungkin ada yang mau nyoba itu pakai mungkin spat karbu. Dia kan nggak ada jetting pilot main jetnya ya. Dia hanya jarum. Jadi boros mau ngiritin, borosin lah, dia hanya lewat jarum. Mungkin itu bisa dipakai, mungkin loh ya. Karena saya belum pernah coba juga. Iya gitu. Oke. Karena kan banyak yang penasaran juga tuh kemarin, banyak yang DM, Mas kalau aku gimana, Mas kalau motor injeksi langsung pakai nitro gimana? Ya nggak bisa karena kita harus melakukan
banyak perubahan, entah itu injektor, terus dikasih FPR, full pumpnya juga harus beda dari yang biasa kita pakai gitu. Kalau nitro langsung dituang ya full pump mati, injektor mati gitu. Kalau yang biasa, yang injektor yang bukan fuel pump eksternal gitu ya. Iya. Oke, berarti kalau mau pakai bahan bakar nitro tuh wajib seperti ini ya, menggunakan fuel pump mobil. Terus sama fuel pumpnya ini eksternal. Dan selangnya pun nggak boleh selang yang istilahnya yang biasa, emang khusus ya. Kayak seperti inilah ya. Iya, betul. Oke, nah kalau untuk di motor menggunakan bahan bakar nitro itu penyesuaian di mesinnya apa tuh mas? Kayak misalkan nih sebelumnya kan motor ini kan nggak pakai perangkat eksternal kayak gini, injeksi juga tapi kan biasa. Betul. Nah setelah Mas Wawan pakaiin seperti ini, ada penyesuaian nggak di mesinnya? Kalau untuk di mesin pasti kalau untuk pakai nitro ya. Jadi kalau pakai nitro kan tergantung nitronya yang mau dipakai, mau berapa persen. Iya, jadi semakin banyak nitro yang dipakai ya semakin rendah kompresinya. Semakin sedikit nitro yang dipakai ya semakin tinggi kompresinya gitu aja sih. Jadi nggak ada patokan kita harus kompresi sekian, nggak ada patokan. Berarti tinggal kita ngukur aja nih kompresi kita segini, kita pakai nitronya kadarnya berapa gitu. Betul, iya. Jadi nggak ada patokan bos. Nah kalau untuk seniman dari tangan-tangan mekanik sendiri. Iya. Cari-cari lah ya. Iya. Nah kalau untuk kayak cam atau rasio apa gitu berubah nggak? Enggak. Oh sama aja. Paling final gear yang pasti. Final final gearnya jadi dia mutar lebih berat gitu aja. Oke. Berarti penyesuaiannya tuh di kompresi intinya. Iya, betul. Oke Mas Wawan. Nah untuk bahan bakar nitro ini untuk sekarang boleh digunakan di motor apa aja, di kelas apa aja? Di kelas apa aja. Kalau untuk sementara ini yang kemarin dirapatkan itu ya di kelas FFA aja. Karena kalau FFA kan emang benar-benar bebas. Gitu ya. Kalau dari segi spek engine cuma ada batasan cc kan gitu. Kalau untuk kelas lainnya nggak boleh pakai nitro. Biarpun motor injeksi tetap nggak boleh menggunakan bahan bakar nitro selain FFA. Betul. Iya. Oke. Nah, tanggapan Mas Wawan nih, ini kan minggu ini kan ada 2 balapan event besar nih, IDC dan IDW. Gimana nih Mas Wawan sampai bentrok begini? Maksudnya kan, jadi kan itu kan pembalap juga terbagi, tim juga terbagi. Gitu. Tanggapan Mas Wawan apa nih? Ya sebetulnya ya sangat disayangkan karena di situ terbagi 2 kubu nih jadinya, kan bisa dibilang seperti itu. Nah kalau untuk saya sendiri keberatannya karena pembalap saya kan ada ikut yang di IDC kan gitu, jadi padahal kontrak saya kan di IDW. Jadi kan merugikan saya juga gitu kan, udah kontrak tapi nggak bisa naik. Sedangkan pembalapnya juga ada kontrak juga di tim lain yang main di IDC. Iya, gimana lagi karena pembalap itu juga punya poin, kalau mau dibiar ya sayang. Jadi ya mending kita bisa ngalah lah istilahnya gitu. Iya, karena dia udah ada poin sebelumnya di seri pertama. Sedangkan kalau IDW ini kan seri pertama. Sedangkan IDC udah seri kedua. Nah, kan sekarang banyak nih event yang beda regulasi gitu. Kalau dulu kan regulasinya sama, tapi semua event organizer tuh mengikuti itu. Nah, tapi sekarang beda event, beda regulasi. Nah, itu juga bikin bingung pelaku balap sih. Sebetulnya kalau mereka bisa duduk bareng, ngobrol gitu kan, jadi dijadikan satu keputusan gitu loh. Jadi keputusan itu diambil dari ya semua pelaku balap, nanti diambil tengahnya gitu. Misalkan kayak berat gitu, di 25 motor ini kan beda-beda. Nah,
itu nanti diambil tengahnya Bener. gitu. Jadi kalau udah semua sepakat kan kita jalannya enak gitu loh Mas. Bener. Soalnya kayak di IDC bobotnya misalkan bebek 200 bobotnya berapa, di IDW bobotnya beda Ya, gitu. ya itu. Kayak Seperti FFA itu, juga. yang bingung. Nah, FFA di IDW kan 105 ya. 105. Nah, sedangkan di IDC 117. 17. Ya. Itu kan bedanya jauh tuh Mas. Iya, Dan iya, iya. pengaruh banget ke settingan mesin, Iya, ke gear. iya, betul, iya. Gitu. Nah, terus kayak kelas-kelas lain juga kan beda event, beda regulasi gitu. Jadi kan bikin yang punya Bingung, iya. motor atau mekanik bingung jadinya. Iya, iya, iya. Kalau mau balap ke sini mesti rubah lagi motornya. Kalau mau balap sini rubah lagi. Iya, Kalau enggak seperti itu. mesti punya 2 motor. Ini buat main event ini, ini Iya. buat main event ini. Tapi ya lebih nanti di budgetnya. Maka itu jadi kalau yang orang yang sekedar hobi kan berat kan. Iya, iya, iya. Gitu. Dananya terbatas. Ah, Gitu. Kalau dulu kan pasti zaman saya balap kan TPM, TDR atau event kejurda di Jawa Timur gitu. Dia tuh mengacunya sama buku kuning. Jadi mau event apapun aturannya sama, bobot beratnya sama Iya, iya. gitu. Nah, kalau sekarang aturan itu dibikin sama penyelenggara event. Penyelenggara event. Gitu. Ya harusnya. Jadi dia nggak misalkan mengacu sama kalau, buku kuning. Mau lari dari buku kuning ya harus ada kesepakatan dari pelaku balap sih Bos. Jadi kumpulin semua rembugan, gimana enaknya gitu kan. Gitu. Ya kalau selama ini kan si event A dia ajak pelaku balap untuk meeting. Iya. Nah, tapi event yang lain ngajak juga lain, Iya. tapi sama-sama penyelenggara tuh nggak saling ngomongan gitu, Iya, nggak saling. iya itu yang Oh. selama masih jadi polemik lah. Iya, maksudnya sama-sama penyelenggara itu yang rapat bareng, duduk bareng untuk ngomongin regulasi. Jadi regulasinya tuh seragam. Iya, betul. Gitu. Iya, Dan nggak memberatkan tim-tim yang Iya. ikut serta gitu. Nah kalau sekarang kan balap bingung, di sini ntar bobotnya segini, di sini bobotnya segini, ntar spek mesin IDW, spek mesin IDC, wah itu kan jadi bosnya harus punya 2 motor, 2 mesin gitu. Iya, betul. Apalagi ini sekarang dalam 1 minggu ini di event Jawa Tengah ada 2 event besar. Iya. Itu waktu itu sampai bilang sama Bos Rido kan lagi pas ngobrol, bos itu nggak akan ada yang mau mengalah apa gitu. Maksudnya kok sampai dibarengin gitu. Iya, harusnya cuman- Mas itu kan dia sponsorship juga. Nah itu dia tuh, makanya itu saya bilang sama dia kan kamu sponsor tuh sama IDC, pasti kamu tahu. Katanya ya udah nanti saya bikin event sendiri aja katanya. Racing Start. Oke lah kalau gitu Mas Wawan. Siap. Terima kasih udah nyempetin waktunya Iya. untuk ngobrol-ngobrol. Semoga besok balapannya lancar. Amin. Dan bisa podium semua motornya. Oke, amin. Oke Mas Wawan, makasih ya. Siap. Oke, untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Bye.